Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah konflik sosial yang terjadi antara dua desa di wilayah Kepulauan Tanimbar. Konflik ini sempat menimbulkan bentrokan antar warga dan menyebabkan puluhan orang terluka, termasuk dengan aparat keamanan yang mencoba untuk melerai situasi. Melalui video ini, kita tidak hanya akan melihat apa yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami konflik tersebut dari beberapa sudut pandang. Kita akan membahas latar belakang konflik, pihak-pihak yang terlibat, bentuk dan perkembangan konflik, serta dampak sosial yang muncul. Dan terakhir, bagaimana nilai-nilai Pancasila dan BCWT atau Biblical Christian Worldview Theme dapat membantu kita dalam mencari solusi. Harapannya kita bisa belajar dari bagaimana konflik seharusnya diselesaikan dengan cara yang damai dan membangun kehidupan bersama yang lebih rukun. Konflik antar dua desa di Kepulauan Tanimbar sebenarnya memiliki akar masalah yang sudah lama, yaitu sengketa batas wilayah antar desa, yaitu di mana ketidakjelasan batas lahan ini membuat masing-masing pihak merasa memiliki hak atas wilayah tersebut, sehingga sering menimbulkan ketegangan. Situasi itu kemudian memanas ketika terjadi kasus penganiayaan terhadap seorang warga dari salah satu desa. Peristiwa ini memicu kemarahan warga desa lainnya. Karena emosi yang semakin memanas dan tidak segera diselesaikan melalui musyawarah ataupun dialog, konflik tersebut akhirnya berkembang menjadi bentrokan antar warga. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ketidakjelasan batas wilayah menjadi pemicu awal, lalu kesalahpahaman dan emosi masyarakat membuat konflik itu semakin besar. Dalam konflik ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak pertama yang terlibat adalah warga dari dua desa yang berkonflik. Mereka menjadi pihak utama dalam bentrokan yang terjadi. Rasa solidaritas terhadap kelompok sendiri sering membuat masyarakat ikut terlibat dalam konflik, bahkan ketika mereka tidak mengetahui secara jelas akar permasalahannya. Lalu pihak kedua adalah aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI. Mereka memiliki peran dan tugas penting untuk menjaga ketertiban, menghentikan bentrokan, serta memastikan konflik tidak semakin meluas dan menimbulkan korban yang lebih besar gitu. Lalu selanjutnya adalah pihak ketiga, adalah pemerintah daerah. Pemerintah berperan sebagai mediator atau penengah yang mencoba mempertemukan kedua pihak untuk segera mencari solusi yang adil untuk kedua belah pihak. Konflik ini membawa dampak besar, terutama dari sisi sosial dan persatuan. Dari sisi sosial, hubungan antar warga menjadi rusak. Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan dengan rukun kini malah merasakan rasa saling curiga. Banyak warga merasa tidak aman untuk beraktivitas seperti biasa. Kegiatan sosial seperti gotong royong, pertemuan warga, atau bahkan kegiatan ibadah biasa bisa terganggu karena suasana yang tidak kondusif ini. Selain itu, konflik juga menimbulkan trauma bagi sebagian masyarakat, karena terutama bagi anak-anak atau warga yang menyaksikan langsung kekerasan yang terjadi di daerah tersebut. Dari sisi persatuan, konflik ini dapat melemahkan rasa kebersamaan antar desa. Ketika masyarakat lebih mementingkan kelompoknya sendiri, semangat persatuan menjadi berkurang. Hal ini sangat berbahaya karena dapat memicu konflik yang lebih besar di masa depan jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan baik. Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, konflik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu belum dijalankan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat tersebut. Secara umum, Pancasila kan mengajarkan bahwa masyarakat Indonesia harus hidup dalam semangat kebersamaan, saling menghormati dan juga menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Nah, konflik ini justru juga berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Kekerasan jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang tersebut. Selain itu, konflik ini juga bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana adalah salah satu nilai utama dalam kehidupan berbangsa. Ketika masyarakat terpecah karena konflik, maka nilai persatuan tersebut menjadi sangat terganggu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai BCWT-nya atau Biblical Christian Worldview Theme, atau cara memandang suatu hal sesuai dengan
pandangan Kristiani. Dalam BCWT atau Biblical Christian Worldview Theme, konflik ini dapat dipahami melalui 4 tahap yang besar. Tahap pertama adalah creation atau keadaan awal ketika Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam damai dan rukun, saling mengasihi, dan juga menjaga hubungan yang baik satu sama yang lain. Tahap kedua adalah fall, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia dipenuhi oleh egoisme, kemarahan, dan keinginan untuk menang sendiri. Inilah yang sering menjadi penyebab munculnya konflik dan kekerasan dalam kehidupan manusia. Lalu tahap yang ketiga adalah redemption, yaitu proses pemulihan yang terjadi ketika manusia mau saling mengampuni, berdialog, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Lalu tahap terakhir adalah restoration, yaitu keadaan ketika hubungan yang rusak dipulihkan kembali sehingga terciptalah kehidupan yang damai dan adil. Dalam konteks ini, konsep striving for shalom sangat penting. Striving for shalom berarti berusaha secara aktif untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya kita akan membahas solusi yang dapat ditawarkan melalui prinsip Pancasila dan juga dari prinsip BCWT. Solusi pertama yang dapat dilakukan berdasarkan nilai Pancasila, khususnya melalui prinsip musyawarah untuk mufakat. Nah, pemerintah daerah, tokoh adat, dan perwakilan dari warga kedua desa bisa duduk bersama untuk membicarakan akar masalah secara terbuka dan adil. Dalam musyawarah ini, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa kekerasan. Tujuannya adalah mencari kesepakatan bersama, misalnya mengenai kejelasan batas wilayah dan aturan yang disepakati oleh kedua desa. Dengan cara ini konflik dapat diselesaikan secara damai dan tetap menjaga persatuan masyarakat. Solusi kedua dapat dilihat dari perspektif BCWT, yaitu striving for shalom atau usaha aktif untuk membangun perdamaian. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong rekonsiliasi antar warga melalui kegiatan yang mempererat hubungan seperti dialog damai, kegiatan bersama antar desa, atau kerjasama sosial. Melalui proses ini, kedua pihak diajak untuk saling memahami, mengurangi rasa curiga, dan memulihkan hubungan yang sempat rusak. Tujuannya bukan hanya untuk menghentikan konflik saja, tetapi juga membangun kembali kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan harmonis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peran pelajar untuk menjadi agen perdamaian. Nah, sekarang saya sedang menggunakan seragam Sekolah Dian Harapan yang menandakan bahwa saya adalah seorang pelajar. Dan kemungkinan besar orang-orang yang sedang menonton video ini juga merupakan seorang pelajar. Nah, sebagai seorang pelajar, kita juga bisa banget untuk menjadi agen perdamaian dengan melakukan hal-hal sederhana tapi nyata di kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, pelajar bisa menjadi penengah ketika teman ada yang bertengkar di sekolah. Contohnya, saat dua teman sedang berdebat atau hampir bertengkar, kalian bisa membantu menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk berbicara baik-baik untuk mencari solusi bersama. Lalu, contoh kedua, pelajar juga bisa membuat atau ikut kegiatan yang mempererat kebersamaan seperti kerja kelompok, kegiatan sosial, atau proyek sekolah yang melibatkan teman dari berbagai latar belakang. Dengan bekerja sama, kita dapat saling belajar untuk menghargai satu sama yang lain dan membangun hubungan yang lebih positif. Hal-hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa pelajar juga bisa berperan aktif dalam menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Sebagai kesimpulan, konflik antar desa di Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa masalah sosial yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan yang merugikan banyak pihak. Melalui nilai-nilai Pancasila dan konsep BCWT seperti striving for shalom, kita diingatkan bahwa konflik seharusnya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan semangat persatuan. Dengan demikian, masyarakat dapat membangun kembali hubungan yang merusak dan menciptakan kehidupan bersama yang damai, adil, dan harmonis. Nah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat belajar sesuatu yang baru, menikmati video
yang telah saya buat dan juga belajar banyak serta mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah saya bagikan. Asik, ilmu-ilmu yang sudah saya bagikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, mungkin sekian saja karena saya sudah kepanasan di depan api unggun terus selama pembuatan video ini. Sekian saja untuk video kali ini. Dadah.